Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Nur? Iya benar. Yang usianya 23 tahun, Bu? Iya benar. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Nah Ibu, saya perkenalkan kembali. Saya Ira Karida, saya mahasiswi TK Sukabumi yang sedang bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang di puskesmas ini ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, tujuan saya ke sini yaitu saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Karena dari data hasil puskesmas, Ibu mempunyai penyakit diabetes meletus ya Bu. Iya. Nah sebelumnya saya izin mengecek waktu dulu ya Bu. Iya. Nah waktunya kurang lebih 15 menit. 15 menit itu dibagi menjadi 3 sesi. Nah 2 menit pertama untuk perkenalan, 8 menit selanjutnya untuk penyampaian informasi, dan 5 menit terakhir untuk sesi diskusi ya Bu tentang pemahaman diabetes mellitus itu. Nah tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya. Iya. Nah di sini saya sudah bawa lembar balik agar Ibu lebih jelas lagi tentang penyakit diabetes mellitus itu. Iya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di awal, boleh di akhir ya Bu. Iya. Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Iya, tahu diabetes mellitus itu kadar gula darah tinggi yang mengakibatkan keseringan buang air kecil ya, Sus? Iya betul. Nah nanti saya akan jelaskan lagi ya Bu ya. Ada pengertian, tanda gejala, penyebab, dan pencegahannya. Iya. Nah di sini ada pengertian diabetes. Diabetes itu adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang ya Bu, Iya. yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau disebut juga glukosa. Iya. Nah DM juga ada 2 ya Bu ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Iya. Nah Ibu, untuk pengertiannya apakah ada yang bertanyakan? Tidak. Kita lanjut saja ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, untuk gejalanya apakah Ibu sudah tahu? Tahu sedikit karena sering merasa haus, lapar, dan mungkin lemas dan berat kecil. Itu doang sih, Sus. Ya, baik ya Bu, di sini ada gejala diabetes. Iya. Yang pertama ada sering merasa haus, betul ya kata Iya. Ibu tadi. Lalu frekuensi buang air kecil juga semakin meningkat ya Bu ya. Iya. Lalu rasa lapar terus menerus, berat badan turun, lemas dan merasa lelah, pandangan yang kabur, luka lama tak sembuh, dan sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau vagina. Nah Ibu, apakah sudah paham? Insya Allah paham. Kita lanjut saja ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, di sini ada penyebab diabetes. Apakah Ibu sudah tahu? Belum. Belum. Nah jadi penyebabnya itu karena adanya gangguan dalam tubuh ya Bu, sehingga tubuh kita tidak mampu untuk menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Nah jadi glukosa itu menumpuk dalam darah. Nah pada tipe 1 ini gangguan disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada tipe 2-nya terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon yang relatif dibandingkan kadar gula darah ya Bu ya. Nah Ibu, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Kita lanjut saja Bu ya. Nah Ibu, selanjutnya ada faktor risiko diabetes. Nah ada faktor risiko diabetes tipe 1 ya Bu ya. Ada riwayat keluarga, ada faktor geografi, ada faktor usia, yaitu pada anak-anak usia 4-7 tahun. Kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Dan ada faktor pemicu juga ya Bu, seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini. Nah Ibu, di sini ada faktor risiko tipe 2-nya,
yang dimana hampir sama dengan penyebabnya ya Bu. Namun ini berat badannya berlebih atau obesitas. Kemudian ada gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas. Selanjutnya ada riwayat penyakit diabetes ya Bu ya dalam keluarga. Lalu ada usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi diabetes, tapi sebelum umur 45 itu bisa terjadi ya Bu ya. Nah selanjutnya ada riwayat diabetes saat hamil. Nah ada juga wanita dengan sindrom ovarium polikistik. Ibu bagaimana sampai sini, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Tidak, kita lanjut saja ya Bu ya. Nah Ibu, di sini ada cara pengobatannya. Untuk tipe satunya bisa dengan pola makan sehat dan olahraga ya Bu, yang teratur. Jadi supaya untuk mengontrol tingkat kadar gulanya. Nah selanjutnya ada tipe 2 nya Bu, perubahan pola hidup sehat, yaitu seperti menghindari makanan berkadar glukosa tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, dan menurunkan berat badan tetap ideal. Nah Ibu sampai saat ini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sus. Cukup. Nah Ibu juga harus minum obat-obat ini yang diabetes di bawah pengawasan dokter ya Bu. Nah kita lanjut saja Bu ya. Nah selanjutnya ada cara mencegah diabetes mellitus. Di antaranya Ibu harus tahu dulu apa sih diabetes mellitus itu. Lalu Ibu harus mengurangi porsi makan yang awalnya banyak, satu porsi Ibu kurangin. Terus olahraga yang teratur juga. Lalu menurunkan berat badan dan hindari makanan berlemak. Nah Ibu, mungkin itu saja pendidikan kesehatan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bu, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya kepada Ibu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tentang pengertian, tanda gejala, penyebab, dan lain-lain. Nah, jadi Bu, bagaimana cara mencegah terjadinya diabetes mellitus? Gampang sus, tinggal tidak terlalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis secara berlebihan saja. Baik Bu, besok saya akan kembali ke sini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang pola makan yang sehat dan teratur. Nah, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini kira-kira mau jam berapa Bu? Jam segini sajalah. Baik ya Bu, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.